Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gebang. Salam satu hobi, salam budidaya. Kita belajar bersama, sharing, saling berbagi. Apa yang saya dapat dari teman senior, saya langsung berbagi untuk teman-teman. Oke teman bonsai, kali ini saya mau review untuk bahan bonsai sancang ya. Tentunya untuk saya budidaya dari stek. Yang bahan ini sudah saya stek kira-kira 2 bulan yang lalu, dan saya lakukan pemupukan untuk 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Saya mau melakukan pemindahan dari polybag kecil. Sebenarnya kalau musim seperti ini saya tidak berani ya untuk langsung masuk ke lahan ground karena cuacanya sangat ekstrim. Ini saya mau memindahkan bahan bonsai sancang stek ini dari polybag kecil ke polybag besar. Tapi ingat untuk teman-teman harus hati-hati pemindahan. Kita harus tahu untuk seberapa akar, ciri-cirinya anak tunas Sabang yang baru itu seperti apa, agar kita tidak salah ya. Seandainya masih batang tunasnya masih hijau muda, tentunya akarnya belum terlalu banyak ya, bahkan mungkin baru kecil-kecil baru mau tumbuh. Nah nanti kita mau saya mau sedikit memberi masukan untuk teman-teman untuk bahan bonsai stek sancang yang sudah siap masuk ground. Anak titik tumbuh tunasnya, cabangnya seperti apa, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Tapi ini saya mau pindahkan ke polybag besar dulu, ukuran 40-40 biar nanti lebih aman, karena kalau untuk di polybag yang kecil tentunya akarnya tidak, cari makannya tidak bisa full ya. Ini mau saya pindahkan ke polybag yang agak besar, ukuran 40-40 biar nanti akarnya agak lumayan banyak. Sekalian saya tata dan trik-trik tertentu untuk, biasanya ada 1-2 yang dominan akar ya, untuk kita menghasilkan nanti akar yang maksimal seperti yang kita inginkan. Nah, saya akan pindahkan ke polybag besar dulu biar akarnya maksimal. Setelah itu nanti mungkin saya akan pindahkan ke lahan ground. Oke, langsung saja kita menuju ke bahannya ya. Ini untuk bahan steknya, ini 3 minggu yang lalu saya melakukan pemupukan. Dan untuk pemindahan ini kita perlu perhatikan ya ciri-cirinya. Akarnya yang sudah agak lumayan banyak, nah seperti ini ya. Ini titik tunas baru sudah terlihat coklat ya. Ini berarti akarnya sudah lumayan ya, di bawah pasti tentunya. Coba kita lihat untuk akarnya. Oke, sudah ada yang tembus ya teman-teman. Ini berarti sudah terbukti kalau batangnya sudah berubah warna jadi kecoklatan, berarti untuk akar sudah agak maksimal ya, sudah berani. Nah untuk yang seperti ini kita lihat ya, nah yang agak lebih, nah ini ya, ini titik tunasnya, cabang barunya masih hijau ya, masih hijau, belum terlihat coklat. Ini jangan sekali-sekali membongkar seperti ini ya. Ini tentunya akarnya belum ada yang tembus ya. Yang tadi sudah ada yang tembus. Nah ini sangat riskan sekali. Kita lihat juga digoyang masih terlalu riskan. Saya mau memilih nanti bahan yang sudah siap, dan trik-trik untuk memindahnya bagaimana tekniknya. Ikuti terus video saya ini sampai selesai ya, untuk cara nanti pemindahan, penanaman, sekalian nanti mungkin ada untuk setting sekalian anak cabangnya yang mau dipakai di mana. Oke, kita langsung saja mengerjakan bahan ini. Ini sudah saya pilih ya, untuk ada 8 bahan yang tadi sudah maksimal. Seperti di depan sudah saya jelaskan, untuk batang yang sudah coklat ya, yang mampu. Kita bisa lihat pasti untuk anak titik tumbuh tunas yang batangnya sudah coklat, tentu akarnya sudah tembus ya, berani. Dan yang sisanya belum mampu, jadi belum saya untuk melakukan pemindahan dan penataan akar untuk tahap berikutnya. Tentunya untuk stek sancang walaupun semuanya bersamaan, tentunya tidak mungkin bisa dipraktekkan teman-teman. Tentunya tidak mungkin terus tumbuhnya sama semua ya, tentunya variatif juga. Oke, untuk langkah pertama
saya akan langsung lakukan untuk tahap pertama ini. Kita untuk melakukan pemeruningan ya, seperti biasa. Untuk pemeruningan sisakan untuk daun pucuknya saja, dan ini akan saya setel sekalian. Ini paling nanti yang di atas ini tidak saya pakai, jadi sekalian saya lakukan pengurangan. Saya ambilkan contoh untuk satu ya teman-teman. Nah, seperti ini kita sisakan paling ujungnya. Untuk pemeruningan usahakan segini ya, sisakan segini, jangan terlalu mepet. Dia untuk membantu sisa kambium ya, dia masih menyisakan sisa kambium ya untuk di daun ini. Nanti turun biasanya ini kuning, terus dia kalau sudah menguning rontok, terus akan titik tumbuh tunas baru. Jangan seperti ini ya, jangan mepet seperti ini. Untuk pemeruningan usahakan sisakan seperti ini untuk lebih maksimalnya. Oke, untuk tahap berikutnya ini nanti pemeruningan saya akan tunjukkan untuk pemindahan ke polybag yang agak besar ya. Oke teman-teman, ini sudah saya lakukan pemeruningan ya, seperti yang saya tadi bilang. Untuk separuh daun pemeruningan ini sudah saya seleksi sekalian untuk cabangnya kanan kiri. Kita juga belum tahu ya nanti endingnya seperti apa. Yang penting ini kita tahap ke berikutnya ke pemindahan polybag besar, agar akarnya nanti lebih bisa maksimal, lebih banyak. Dan intinya nanti setelah di polybag akarnya banyak, nanti kita pemindahan ke dinding ground. Untuk tanam tahap berikutnya ini nanti mungkin saya akan tanam tegak lurus gini dulu ya. Mungkin kalau nanti ke lahan ground mungkin bisa direposisi, bisa kita tanam begini ataupun miring ke samping ke sana, ke sini bisa. Begini bisa ya. Tapi ini belum, karena akarnya tentunya masih sedikit ya, akan saya lakukan sekalian reposisi. Makanya akan saya pindah ke polybag besar biar nanti akarnya banyak. Pas pemindahan ke dinding ground yang ke lahan ground nanti akarnya banyak, mampu untuk di reposisi seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung pemindahan ya, dari ini ke polybag kecil ke polybag yang ukur 40-40 untuk memaksimalkan akar lebih banyak untuk siap ke pindah ke dinding lahan ground. Oke teman-teman, kita sama-sama belum tahu ya. Saya akan melakukan untuk pembongkaran bahan bonsai sancang dari stek ini. Kemudian untuk tahap berikutnya untuk siap masuk ke polybag besar. Kita sama-sama belum tahu ya seperti apa akarnya. Coba kita mau bongkar ya. Hati-hati teman-teman untuk pembongkaran. Usahakan akar kalau bisa jangan sampai putus ya. Oke, ternyata masih lembut ya akarnya ya, seperti ini. Kita boleh seleksi tapi sedikit saja ya, untuk yang posisi tumbuh di atas kita usahakan sejajarkan untuk akarnya, minimal seperti ini. Kita nggak usah dicuci ya, biarkan ada tanah-tanah yang ikut serta di akar ini. Kita tidak apa-apa ya mengurangi sekian akar. Ini berfungsi kenapa saya kurangi, karena daun di atas juga di pruning ya, ada pengurangan daun. Dan nanti saya mengurangi ini juga berfungsi untuk nanti ini stuck ya, akar tidak berjalan lagi karena sudah kita kurangi. Saya berharap di sini nanti ada tumbuh tunas akar. Coba kita untuk bongkar yang lainnya ya, seperti apa. Ini tadi juga saya kasih tataan untuk di bawahnya pakai genteng kecil, saya sederhana. Kita yang ada di sekitar kita bisa pakai, kita pakai ya. Coba kita bongkar untuk yang satunya lagi ya. Kita bongkar yang ini coba, karena tentunya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita ya, karena kita juga mengikuti alam untuk stek ataupun program akar bahan bonsai yang lain. Tentunya kita tetap mengikuti alam ya.
Oke, seperti ini. Kita boleh seleksi yang atas ya, kita kurangi untuk posisi di atasnya, akar yang tumbuh di atas. Oke, untuk langkah selanjutnya kita siap melakukan penanaman ke polybag yang agak besar ya. Misalkan pemotongan rapi ya, sama pemotongan semuanya. Oke, seperti ini ya, kita biarkan dulu ini seperti ini biar untuk mengangkat pertumbuhan di atas dulu. Jadi kita coba langsung untuk melakukan penanaman langsung ke polybag. Medianya seperti apa ya. Oke teman-teman, ini sudah saya lakukan pembongkaran ya, ada 8 tadi. Untuk melakukan penanaman sebelumnya cek dulu akar di bawah ya. Nah seperti ini, usahakan jangan sampai menyimpang seperti ini ya. Kita bisa sisihkan, rapikan ke samping ataupun kita potong, kita jadikan minimal sebisa mungkin seperti ini ya. Jadi nggak ada yang menyimpang dari akar sini masuk menyeberang ke sebelah sini ya, seperti ini. Oke, kita langsung saja menuju media tanam untuk ini masuk ke polybag yang agak besar ya. Oke teman-teman, ini untuk media tanam saya pakainya pasir ladu kali sama sekam yang sudah lapuk. Bagus lagi kita pakainya sekam yang bakar ya. Sekam yang bakar beli di toko-toko pertanian biasanya banyak untuk teman-teman, ataupun di komunitas-komunitas bonsai, di alat-alat bonsai biasanya menyediakan untuk media tanam pasir ladu kali sama sekam yang sudah lapuk adanya. Kemudian untuk media tanam di atasnya ini, karena ini campuran baru ya, kita memakai media tanam yang bekas buat nanam bahan stek tadi, biar nanti adaptasinya lebih enak ya akarnya. Kita kasih agak tipis saja, tidak usah terlalu tebal. Kemudian saya memakai tataannya pakai karpet ya. Karpet saya potong melingkar ya, kan ini bekas ya, bekas yang dulu-dulu. Untuk teman-teman, untuk sekali membuat kayak gini bisa dipakai berulang-ulang kali. Kita simpan ya, usahakan kita simpan, baik itu polybag atau tataan seperti ini, usahakan kita simpan biar kita pakai untuk ke belakangnya, pasti kita suatu saat membutuhkannya. Ini setelah tadi pasir ladu kali sama sekam saya siram air yang banyak, kemudian saya kasih tipis ini tadi bekas media stek yang tadi saya bongkar, kemudian saya kasih tatanan karpet, kemudian kita tambah lagi tipis ya untuk media sama bekas stekan tadi. Nah kemudian kita baru untuk melakukan penataan ya. Seandainya masih pentok di polybag, bisa kita potong lagi, tidak apa-apa untuk akarnya, karena di atas juga kita pruning ya, aman ya. Usahakan penataan akarnya yang rata ya, kita pembagiannya yang enak biar nanti ending ke belakangnya seperti yang kita inginkan. Dan untuk penutup atasnya sama, kita tetap pakai bekas tadi ya, bekas untuk penyetekan bahan bonsai sancang dari stek. Kita timbun nyampe, kalau bisa nyampe atas di sini ya, nyampe ke atas kira-kira 3 cm, lebih dikit tidak apa-apa, yang penting aman. Dan usahakan ini di tempat teduh dulu ya, jangan ditaruh tempat panas. Ini kalau jam 9 nyampe jam sore ini teduh, di atas ada pohon. Seperti ini kurang lebihnya. Oke teman-teman, selesai ya kali ini. Tadi ada dari pertama nyampe akhir penanaman. Untuk teman-teman bisa lihat videonya, mulai dari cara penataan, media tanam, pemberian tataan. Dan ingat untuk penyiraman ya, penyiraman lakukan full
Nah, dia perlu suhu, tanaman perlu suhu yang sejuk ya. Nah, untuk penyiraman kalau bisa usahakan seperti ini ya. Nah, ini saya siram nyampe sini. Kira-kira dari polybag nyampe ke sini itu 1 meter. Saya full air nyampe di sana, sampai full air. Dia perlu udara sejuk. Dalam arti kata lain, apabila kita musimnya seperti ini, kita di teras ya, panasnya minta ampun. Terus di halaman kita siram air yang banyak ya, tentunya suhunya jadi sejuk ya kita di teras. Oke, kita sama perlakuannya seperti tanaman, cuman bedanya ini tanaman kita bisa atur dan bisa kita program. Kita kata lain kita membuat bonsai ya, untuk tujuan kita itu cuman kita membandingkan ya, sama seperti kita untuk masalah suhu. Oke, ini tadi sedikit, ikuti terus update untuk bahan bonsai ini. Waktunya naik ground, nanti lihat video saya untuk berikutnya. Untuk program yang seperti ini udah ada di masuk ground yang sudah program akar, tapi dulu juga dari kayak gini ya, stek kayak gini sudah masuk ground. Alhamdulillah program akarnya lumayan, tapi belum maksimal banget. Ada pengepresan yang sudah saya lakukan, nanti teman-teman bisa lihat di bawah deskripsi, ada saya lampirkan linknya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya sekian dulu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.